bernyanyi, kami bersorak untuk-Mu Tuhan. Anugerah terbesar untuk kami hanya Engkau. Kau penyelamat kami, Raja sahabat, Bapa yang setia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku mau bernyanyi bagi-Mu, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
dan layak dipuji. Oh, dipuji, Kau dipuji Tuhan. Thank you, Jesus. We sing praises to you, Lord. Glory to you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Kuagungkan namamu, Tuhan. Agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kuagungkan namamu, Tuhan. Agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, Tuhan. Mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, Tuhan. Mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji.
dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Terima kasih. Tak bisa ku lari darimu, tak bisa ku sembunyi darimu. Di tempat tertinggi kau ada di sana, di bagian bumi
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Besar setiamu Tuhan, nyata di dalam hidup. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya, kau ditinggikan, kau ditinggikan, kau ditinggikan, melebihi persoalanku, ku meninggikanmu. Oh, lebih dari keluh kesahku, ku mau meninggikanmu, Yesus. Di tengah penantian, ku menyembah. Di dalam lembahku, ku menyembah. Di dalam kegagalanku, ku kan menyembah. Di dalam remuk hati ini, ku kan tetap menyembah. Walau hancur hatiku saat ini, yes. Walau kecewa hanya ada di dadaku, ku tetap menyembahmu, ku tetap memujimu. Walau ku masih takut Tuhan, ku tetap menyembahmu, Yesusku. Walau ku masih khawatir akan hari esok, ku tetap menyembah, ku tetap memujimu. Kau yang pegang kendali hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau tetap hadir di saat terendah hidupku, Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah.
Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Thank you Jesus. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Oh, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, Yesus, Tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, yeah. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, amin. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Oh Yesus, ku memandangmu, ku memandangmu, hadiah terindah, oh, anugerah terindah untukku. Ku memandangmu, ku memandangmu, ku memandangmu, oh Yesusku. Ku memandangmu, ku memandangmu, yeah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, yes. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, amin. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
semuanya, 60 Minute Worship kita kali ini membawa tema layak Tuhan disembah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan godaan untuk meninggikan diri. Kesuksesan dunia, pencapaian karir, pengakuan dari orang lain, sering membuat kita merasa bahwa keberhasilan itu adalah murni karena usaha kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita terkadang lupa bahwa setiap apa yang kita lakukan ada campur tangan Tuhan. Bahwa setiap apa yang kita lakukan ada perkenanan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang pantas menerima segala pujian. Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita sembah. Tuhan adalah satu-satunya yang harus kita agungkan. Namun terkadang apa yang terjadi? Kita terus melihat kepada diri kita sendiri dan mengagungkan diri kita sendiri. Ketika kita lupa akan fakta ini, kita harus ingat bahwa kita mengabaikan otoritas Tuhan yang sesungguhnya, yang adalah sumber segala sesuatu. Kesombongan kita, kesombongan manusia, menggerogoti hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita harus ingat, dengan merendahkan diri, kita dapat menempatkan Tuhan di posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di Mazmur 95 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 4 berkata, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pantaslah manusia ciptaan Tuhan untuk menyembah Dia, Sang Pencipta. Sebab Dialah yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita dan melindungi kita. Ajakan menyembah Tuhan kita temukan dalam Mazmur ini. Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur ini mengatakan bahwa memang Tuhan layak disembah. Dia yang kudus, yang menguasai cakrawala, yang perkasa dengan segala kebesarannya. Pertanyaannya, dengan apa kita menyembah Tuhan? Dan kenapa Tuhan layak disembah? Kita menyembah Tuhan dengan segala apa yang ada di kita. Dengan tubuh kita, dengan apa yang kita punya, harta kita, sikap kita, perbuatan kita. Bukan dengan kebalikannya. Dengan kita meninggikan diri. Dengan kita merasa sombong. Atau kita merasa bahwa kita butuh pengakuan dan pujian dari orang lain. Padahal Alkitab sudah menjelaskan berkali-kali bahwa kesombongan adalah dosa yang ditentang oleh Tuhan. Contoh klasik dalam Alkitab yang menegaskan bahwa ada bahaya dalam kesombongan adalah kisah Nebukadnezar. Kalau saudara-saudara sekarang membaca di Daniel 4 ayat 30-37, kita tahu bahwa Nebukadnezar adalah raja besar yang membangun kekaisaran Babel menjadi salah satu kerajaan paling kuat dan megah saat itu. Babel terkenal dengan kemakmurannya dan karya-karya besar arsitekturnya. Termasuk begitu banyak karya di dalamnya. Namun Nebukadnezar merasa bahwa kemegahan ini adalah hasil dari kekuatan dan kebijaksanaan diri sendiri. Dalam konteks inilah Tuhan memperingatkannya melalui mimpi yang ditafsirkan oleh Daniel. Bahwa dia akan dihukum jika dia tidak segera merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, hari ini kita diingatkan bahwa layak Tuhan disembah. Ada beberapa alasan penting yang secara konsisten diuraikan di dalam Alkitab. Bahwa layak Tuhan disembah. Yang pertama, saya mau bagikan 3 hari ini. Yang pertama, Tuhan Sang Pencipta. Mazmur 95 ayat 4-5 dengan tegas mengatakan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya.
Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah yang mencipta, yang menguasai cakrawala. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan dalam seluruh ciptaan. Sehingga hanya dialah yang berhak menerima segala penyembahan dan penghormatan kita. Yang kedua, layak Tuhan disembah karena Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 95 ayat 7 bilang, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sebagai gembala, Dia memelihara, melindungi, membimbing kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Dan kasihnya sama kita itu gak bisa diukur. Begitu besar kasih Tuhan sama kita. Jadi Tuhan layak disembah. Bukan hanya karena kekuasaan dan otoritasnya sebagai pencipta. Tetapi juga karena kasihnya yang begitu lemah lembut. Perhatiannya kepada setiap pribadi kita. Dan juga pengorbanannya yang besar di kayu salib. Sebagai domba-dombanya. Kita tahu bahwa layak Tuhan disembah. Yang ketiga, layak Tuhan disembah karena Dia Tuhan yang tidak berubah dan begitu setia. Ibrani 13 ayat 8 bilang, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karakter Tuhan yang kekal memberi kita kepastian di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Kesetiaan dan kasih setianya yang terus-menerus menjadi alasan kuat mengapa kita harus menyembah Dia. Dalam segala keadaan, siapa yang kita bisa percaya? Kita hanya bisa mempercayai Tuhan. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan gak pernah berbalik dari kita. Tuhan begitu setia untuk kita. Oleh karena itu, Tuhan layak disembah karena sesuatu dalam hidup kita tidak pernah lepas dari peranannya Tuhan. Dalam setiap keberhasilan maupun kegagalan, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia pencipta kita. Sebagai domba, kita seringkali tersesat. Tapi kita punya gembala yang begitu baik yang akan mengarahkan kita. Kita punya gembala yang begitu baik yang mau terus menjaga kita. Tuhan juga sebagai gembala yang baik yang begitu setia. Yang tidak pernah berubah. Dia memelihara kita dengan kasih yang kekal. Menuntun kita di jalan yang benar. Memberi kita kepastian dalam situasi apapun. Mari, hari ini, lepaskan kesombonganmu. Lepaskan pengagungan dirimu. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Pastikan kau berjalan dengan terus memandang kepada Sang Pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang sudah kami terima. Saya akan membacakan kesaksian jawaban doa terlebih dahulu, kemudian kita akan sama-sama berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Ada 3 praise report yang masuk. Yang pertama, memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk membayar hutang. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Mengalami pertumbuhan iman setelah mengikuti Komsel. Yang ketiga, memperoleh keberhasilan dan kelulusan sidang tesis. Terus berharap sama Tuhan, terus bawa doa-doa kita sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan kita juga mau bersatu bersama-sama untuk membawa pokok-pokok doa kita. Pokok doa yang sudah masuk, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami membawa permohonan doa-doa jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi tantangan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.
Kami juga menyerahkan mereka yang sedang menghadapi perawatan kesehatan, khususnya yang membutuhkan dana untuk operasi tumor, Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memberikan kecukupan dana, Kau berikan kelancaran dalam proses medis ini. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih menyertai mereka, memberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Berikanlah ya Tuhan hikmat dan pengendalian diri bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam mengelola keuangan mereka. Ajari mereka untuk bijaksana dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Agar mereka dapat mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan kepada mereka dengan baik. Kami juga memohon agar Engkau membebaskan setiap jemaat dari jerat hutang dan pinjaman yang membebani. Kiranya Engkau melepaskan setiap jemaat-Mu dari belenggu-belenggu hutang dan segala bentuk tekanan-tekanan finansial. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, yang merasa dilingkupi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, Kau patahkan, Kau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga semua kutuk-kutuk dari nenek moyang, Tuhan, Kau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus Kristus membebaskan setiap jemaat-Mu dari segala kutuk. Dan mereka boleh hidup dalam terang dan anugerah-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini sedang menghadapi kebutuhan dan tekanan hidup. Tuhan, Kau beri mereka kekuatan. Kau berikan mereka jalan keluar. Kau berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berdoa khusus juga untuk bangsa Indonesia dan negara kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai perjalanan bangsa ini hingga saat ini. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati Indonesia dengan kedamaian, persatuan, dan juga kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Berdoa agar Engkau memberkati ekonomi bangsa ini, agar setiap rakyat Indonesia bisa menikmati kehidupan yang layak, bekerja dengan sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Bapa, Kau pelihara setiap sektor kehidupan bangsa kami, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Jadikan bangsa ini terang bagi bangsa-bangsa dan penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Kiranya kasih setia Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik dan melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkahmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, mengangkat kau naik dan tidak turun. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih atas kesediaan sekalian untuk menyaksikan 60 Minute Worship. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.